Ya itu maksudku gitu Mbak. Sebenarnya kan teman-teman sebaiknya kita ngumpul dulu. Jadi kita rapatnya tuh enak, kita diskusinya enak, bikin jadwalnya lebih enak. Gak kayak gini susah. Masak apa hari ini Mbak Anin? Komplit Mas, masuk aja. Kita coba lihat aja. Teh manis sih Mbak? Dengan mawon? Nggih. Monggo Mas. Nggih Mbak, nuwun. Niki joken nggih. Nggih. Mbak Riris, kenapa kowe tambine kok telas? Iya Mbak, tadi tuh pas mau cuci tangan kerannya nyemprot. Oh, ya kan Mbak, duduk dulu. Loh, Mbak Mit kemana Mbak? Mbak Met lagi sakit gigi Mbak. Semalaman tuh nggak bisa tidur toh. Jadi hari ini mau ke puskesmas buat periksa. Oh, ya udahlah, semoga cepat sembuh ya Mbak Mit, titip salam. Oh ya iya Mbak, makasih ya Mbak ya. Iya. Kamu sendirian? Enggak, tuh ditemanin sama Ismi di dalam. Oh, ada Ismi toh? Ismi? Ya Mbak. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak, lama nggak ketemu. Gimana kabarnya Mbak? Kamu alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kamu masih online Iya kuliahnya? Mbak, kuliahnya masih online kan masih corona toh Mbak. Jadinya masih online. Ya udahlah, semoga lancar aja ya kuliahnya Matur ya. nuwun nggih Mbak. Ya. Monggo, Mbak. Ya. Anin, aku minta teh anget satu ya. Oh iya Mbak, sebentar ya Mbak. Yuk. Keran yang mana tuh Mbak yang nyemprot ki? Itu loh Mas, kamar mandi perempuan lantai 1. Nah, Oh. itu kan tadi kerannya tak buka kan. Iya. Malah Sebentar ya, nyemprot. Ya, Oh, makasih ya. alah. Ya udah, habis gitu tak tutup lagi tuh kerannya. Terus udah lapor ke umum belum kalau kerannya bocor? Belum lah Mas. Males Mas, aku Mas ngisi-ngisi formulir kayak gitu. Ntar aja lah. Tadi itu cuman aku bilangin sama masnya OB kan, tak suruh benerin kerannya itu. Atau kalau enggak tulisin keran rusak gitu. Loh Mbak, sekarang di kantor kan sedang membuat aplikasi pengaduan internal. Loh, kok atau Mas? Bukannya itu tuh kalau ada kecurangan aja ya pelaporannya? Enggak Mbak, termasuk kalau ada laporan fasilitas kantor yang rusak juga Mbak. Oh jadi bisa Mas? Iya. Aku tuh baru tahu loh Mas. Jadi kalau layanan kantor itu ada yang bermasalah tuh berarti aplikasi itu bisa ya kita lapor ke situ ya? Iya. Ya. Nah ini ada Pak Adis, kita tanya aja beliau aja. Monggo Pak, sini duduk-duduk dulu. Kita mau tanya-tanya nih. Ngobrol ke apa toh? Ini loh Pak, saya tadi cerita sama Mbak Riris, katanya di kantor sedang membangun aplikasi pengaduan internal. Oh itu Mas, jadi sebenarnya gini, aplikasi itu baru kita kembangkan, jadi masih dalam tahap proses pengembangan. Benar, jadi aplikasi itu bertujuan untuk kalau ada pengaduan terkait layanan dan kecurangan itu bisa diadukan di aplikasi itu. Jadi semua bisa pengaduan-pengaduan terkait internal itu bisa semuanya diadukan di situ. Jadi tinggal gampang lah Mas, nanti besok gampang itu untuk pengaduan-pengaduan bisa lah semuanya di situ. Loh Pak, terus kenapa kok kita perlu pengaduan internal itu ya untuk dibangun di sini gitu? Padahal kan kita udah punya ya kanal pengaduan di BPKP pusat ya. Nah terus apa bedanya sama yang dibangun di sini? Nah gini Mbak, sebenarnya itu ya hampir sama, cuman ya beda lah. Maksudnya gini, bedanya itu kalau aplikasi yang sedang kita bangun ini itu khusus untuk internal kita. Jadi dari kita dan untuk kita. Seperti misalnya pengaduan terkait layanan AC, misalnya kurang kertas, tadi misalnya Mbak ada yang bocor, ada yang keramik rusak. Tadi kan dengar tuh sempat ada suara dok dok dok. Nah, itu kalau ada yang seperti itu berarti tindak lanjut. Nah, cuman kan selama ini melalui formulir. Nah, untuk menyederhanakan itu kita bangun aplikasi ini untuk mempermudah pegawai-pegawai di lingkungan BPKP perwakilan DIY untuk dalam memberikan masukan terkait pengaduan-pengaduan itu terkait layanan. Selain itu juga bisa untuk kecurangan juga Mas. Tadi kan Mas Marianto tanya ini apakah kecurangan bisa diadukan di situ? Ini bisa. Nah bedanya dengan aplikasi BPKP pusat itu terkait internal dan eksternal.
Jadi BPKP pusat itu lebih difokuskan untuk pengaduan yang dari eksternal. Jadi pengaduan-pengaduan dari luar terkait BPKP itu bisa diadukan di situ. Nah, kalau di kita fokus lebih dititik beratkan kepada internal seperti itu, Mas. Mbak. Bentar Pak. Kan tadi Pak Aziz bilang kalau AC mati bisa kita lapor ke kanal tersebut kan ya. Nah, kenapa kita nggak langsung aja ke bagian umum? Kan biasanya yang udah kayak gitu langsung aja ke bagian umum. Ya, kadang kan gini, misal Mbak Riris lapor sekarang. Iya, kalau yang ada pihak-pihak terkait yang di bagian umum ada orangnya. Jika tidak, lalu Mbak Riris juga agak kesulitan terkait pemantauan. Bisa nggak kalau dari formulir itu bisa untuk memantau atau tidak kan kita nggak tahu nih progresnya seperti apa. Nah, dengan aplikasi ini diharapkan semua pihak itu tahu. Jadi laporan itu masuk kapan, ditindaklanjuti kapan, posisi sekarang di mana, itu kita bisa tahu semua. Loh Pak, tapi kan kalau nanti lapor-lapor kita ketahuan siapa yang ngelaporin. Jadi nggak enak dong. Nah, untuk itu juga sudah dipikirkan, Mas. Jadi saat kita ini mengembangkan aplikasi yang bisa menjaga kerahasiaan dari pelapor. Kecuali pelapor itu sendiri yang ingin mengungkapkan siapa. Misalnya untuk mempertegas, oh Pak, saya ada kerusakan di lantai 3 misalnya. Saya lihat sendiri seperti ini. Saya sekretarisnya seperti itu. Itu bisa. Cuman jika tidak, itu tetap kita rahasiakan, Mas. Jadi tidak akan tersebar kemanapun informasi terkait pelapor. Nanti pun pelapor itu hanya mendapatkan nomor tiket untuk sebagai pengganti identitas. Jadi ya nanti yang dipantau ya nomor tiketnya itu. Seperti itu, Mas. Oh gitu ya Pak, jadi aman dong kalau kita mau lapor? Oh pasti aman, Mas, karena kita sudah mengaturnya di kebijakan dan prosedur yang kita susun dalam mendukung aplikasi tersebut. Oh begitu ya Pak, jadi aman dong? Ya mesti. Pak, terus kalau yang laporan apresiasi itu tuh apresiasi yang seperti apa ya yang layak kita untuk laporkan? Kan kayaknya agak bingung juga nih, apresiasi itu maksudnya gimana? Nah gini, kalau terkait apresiasi itu untuk sebenarnya kan itu asal mulanya kita kan selama ini yang kita adukan selalu kekurangan-kekurangan. Nah masa yang nggak seimbang kan? Nah makanya kita munculkan terkait apresiasi supaya nanti pegawai-pegawai yang berprestasi itu bisa dimunculkan atau diberi reward seperti apa biar seimbang, maksudnya seperti itu. Nah kalau apresiasinya itu sebenarnya bebas, tergantung dari masing-masing pegawai mau mengusulkan siapa, terkait apa. Misalnya oh si A rajin orangnya, oh si B tepat waktu, atau oh umum pelayanan cepat. Nah seperti itu. Nah itu harus kita apresiasi. Jadi intinya aplikasi ini tuh ada 3 yang utama ya. Jadi terkait layanan itu misalnya yang kekurangan-kekurangan tadi, yang kedua terkait kecurangan sudah pasti, dan yang ketiga yang apresiasi sebagai untuk penyeimbang lah istilahnya. Jadi harus ada plus minusnya, itu harus ada keseimbangan, reward and punishment-nya harus jalan di kantor kita. Seperti itu. Tuh Mbak, gampang kan? Sekarang nggak usah pakai formulir segala. Sekarang tinggal pakai HP aja, klik-klik udah rampung. Wih, gampang banget ya Pak ya. Terus kapan ya Pak Aziz ya bisa pakai aplikasinya? Ya sabar toh, ini kan butuh proses. Kita harus nyiapkan perangkat-perangkatnya, aturan-aturannya untuk menjalankan aplikasi ini. Sabar ya. Delete meneh kok, santai wae. Loh, perlu aturan-aturan juga toh Pak? Lah toh, mestilah. Jadi kalau nanti jadi kita lagi nyusun terkait kebijakan itu biar ada dasar hukumnya nih aplikasinya. Terus nanti yang kedua kita susun juga terkait SOP itu biar jelas nanti berapa lama, terus di feedbacknya ke pelapor itu berapa lama biar jelas. Jadi kalau ada apa-apa tuh kita semua pegawai BPKP perwakilan DIY itu bisa memantau gitu, Mas. Oh alah, jadi kayak gitu toh Pak. Saya tuh baru paham loh kalau kita mau bikin aplikasi itu, ternyata kita tuh juga perlu nyusun peraturan-peraturannya juga. Lah iya toh Mbak, nanti kalau nggak ada aturannya seperti kayak di pasar. Loh jangan salah Mas, di pasar itu juga ada aturannya. Masa iya penjual daging gabung sama penjual ikan? Nanti nggak pembelinya pada bingung, nanti mau datang ke sini yang dibeli lain. Itu pasti ada, di pasar juga pasti ada aturannya. Oh iya ya Pak, maaf ya Pak Aziz. Rasanya cukup deh. Gimana Mbak Riris, mau tanya lagi? Cukup sih, kayaknya cukup deh Pak Aziz. Mas, yaudah deh aku pamit duluan ya. Nanti kapan-kapan kan bisa kita sambung lagi ya. Siap. Dicari katimku tuh. Siap. Ya, Assalamualaikum. Duh Pak, tadi ngomong-ngomong aplikasinya namanya apa Pak? Mau tahu nih?
Ya. Nah, itu namanya Mas, sistem layanan pengaduan praktis ketaatan atau disingkat Silapis Ketat.